Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, Ya Pak. saya kemarin dapat WA dari Pak Diki. Ya. Katanya Pak Diki mau diskusikan sesuatu. Iya Pak. Jadi saya ini ingin melaksanakan proses coaching terhadap salah satu rekan seniman. Jadi dia ini memiliki beberapa permasalahan yang ingin coaching dalam waktu yang dekat. Ya, artinya memang ada beberapa hal yang nantinya yang akan kita bahas untuk menemukan beberapa solusi. Baik, saya paham. Begini Pak Diki, kita kan akan melakukan supervisi sekarang. Jadi sebelum itu saya mungkin akan bahas dulu dengan Pak Diki rubrik penilaian. Apa fungsinya rubrik itu? Nanti bisa membantu Pak Diki apakah ini sudah terlaksana atau belum terlaksana. Bisa Pak Diki ya? Baik, kita mulai. Jadi Pak Diki, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan sama Pak Diki terhadap coaching? Kompetensi coaching yang nanti akan saya terapkan di pada coaching nantinya ada beberapa hal Pak, yakni kesadaran diri pada coachingnya, setelahnya itu manajemen diri pada coachingnya, dan beberapa keterampilan relasi gitu Pak. Nah, dari keempat itu, yang mana yang menjadi spesifiknya Pak Diki? Baik Pak, jadi dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, hal yang ingin saya fokuskan atau spesifikkan adalah manajemen diri pada diri coaching sendiri Pak. Agar nantinya si coaching ini memiliki manajemen diri yang baik sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan oleh coaching ini berjalan dengan baik. Berarti pastinya itu sudah pernah dibicarakan secara sekilas ya dengan coaching. Betul Pak. Baik, Pak Diki, kita sudah tahu kompetensi apa yang mau kita capai. Nah, indikator tercapaian tujuannya itu bagaimana? Jadi indikator pencapaian adanya coaching itu adalah di mana tercapainya atau mendapatkannya solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching sendiri. Jadi si coaching sendiri yang menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Terima kasih Pak Diki. Baik, ini kita sudah dapat kelas supervisi. Nanti setelah Pak Diki melakukan coaching terhadap coachingnya ini, maka kita akan lagi lakukan dengan pasca observasi. Siap. Baik, terima kasih Pak Diki. Saya akan menunggu tamunya ini. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Titi, silakan duduk. Ya, Pak Diki. Silakan duduk, Pak Titi. Baik, mengganggu waktunya Pak Diki? Alhamdulillah sejauh ini tidak, Bu Titi. Nah, Baik, Pak. sehat Bu Titi? Insya Allah sehat Pak. Ya, jadi apa yang ingin kita lakukan nih Bu Fitri? Tadi ada pembahasan yang ingin saya bahas gitu ya Pak ya, terkait ada beberapa permasalahan di sekolah gitu. Jadi sebelum itu saya ingin memberitahukan posisi saya dulu. Saya mengajar seminggu itu 28 JP sebagai wali kelas. Lalu ada tugas tambahan juga sebagai guru 6 sampai 8 JP. Jadi total per minggu itu udah 34an gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu aja sudah padat waktu saya dari itu. Nah sekarang kita ada 3 CGP untuk menaikkan kualifikasi saya sebagai seorang guru gitu ya Pak ya. Nah dalam prosesnya juga ada beberapa penugasan latihan tugas yang harus saya kerjakan. Dan saat ini pula saya kebetulan alhamdulillah dapat rezeki sedang mengandung dan ini hamil muda gitu Pak. Muda Ya, makasih Pak Diki. Jadi di kondisi saat ini itu saya merasa tubuh saya itu memang lemah. Jadi lemah secara pikiran, mental gitu ya, tenaga juga gitu Pak. Jadi semua itu sekarang serba sensitif gitu. Sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit bisa jadi marah gitu, sedikit-sedikit bisa jadi kecewa. Nah, jadi sekarang saat ini permasalahan saya sudah tidak bisa menemukan prioritas mana yang paling penting gitu karena semua waktu bertumbukan menjadi satu dengan deadline yang memang harus dikerjakan berbarengan. Oh,
dari apa yang Fitri sampaikan tadi, tentunya Fitri ingin melaksanakan coaching saat ini, kita perlu menentukan tujuannya dulu. Tujuan dari pertemuan ini nanti akan dihasilkan yang ingin Fitri capai itu apa? Intinya itu saya ingin mendapat kembali dukungan dari kepala sekolah. Seperti yang saya sudah jabarkan tadi Pak, ada beberapa permasalahan atau hambatan yang saya hadapi. Permasalahan terbesarnya itu terletak di dukungan kepala sekolah yang sudah tidak lagi sama gitu di awal CGP ini, gitu ya. Jadi memang kebetulan juga saya itu mengikuti P3K. Sebelumnya sebenarnya saya sudah berdinas di sini selama 10 tahun. Jadi ada butuh penyegaran gitu ya Pak ya, saya mengikuti P3K. Dan beliau pun menyadari bahwa saya kemungkinan besar akan lulus dari P3K. Jadi beliau merasa nanti ketika saya lulus CGP ini, semua prosesnya itu saya melibatkan sekolah saat ini. Tapi ketika saya sudah bermutu ibaratnya berkualitas mendapatkan ilmu yang banyak, saya tidak bisa aplikasikan di sekolah saya saat ini. Jadi memang beliau itu sudah merasa kecewa gitu, dan itu disampaikan memang secara lisan kepada saya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Berarti tujuan dari pelaksanaan coaching hari ini hal yang ingin dicapai adalah dukungan kepala sekolah dan dalam segala kegiatan. Oke, kira-kira ukuran keberhasilan untuk tujuan tadi menurut Bu Fitri apa? Ketika saya bisa menempatkan seperti awal mula saya mengerjakan segala sesuatunya pada tempatnya, otomatis ketika hubungan kepala sekolah terus seperti sedia kala, itu pekerjaan saya akan lebih mudah gitu. Karena dengan padatnya jadwal tadi, apabila hubungan kepala sekolah tidak ada, itu saya sangat aman terkendala di segala kegiatan saya. Karena kan kebetulan kita melakukan bulan CGP ini waktu jam yang digunakan itu kebanyakan ketika saya mengajar. Jadi ketika saya mengajar di kelas, apabila saya membawa handphone, itu saya tahu anak-anak saya tidak akan kondusif. Saya tahu tipe anak-anak saya tahun ini gitu kan, mereka tidak akan kondusif ketika saya membawa handphone, melakukan kegiatan lain gitu kan, ibaratnya seperti mengabaikan mereka gitu. Sedangkan ya itu saya harus meninggalkan kelas ketika iklan berlangsung, call berlangsung seperti itu. Jadi memang waktu mengajar saya dan kegiatan saya yang ada itu berjumlah sekali gitu kan. Itu lagi tipe kepala sekolah saya ini apabila dia melibatkan misalnya ada guru lain, oh ada kegiatan, dia ditunjuk sebagai ketua pelaksana, namun menolak. Untuk kedepannya kepala sekolah saya ini tidak akan menunjuk orang yang baru. Nah, tipe saya ini tidak bisa menolak perintah dari atasan. Jadi apapun itu pasti kegiatan saya dilibatkan sebagai ketua pelaksana. Sedangkan dengan kegiatan yang saya sampaikan tadi Pak, itu maksudnya saya itu sudah sangat padat. Terus nanti ketika ada perlombaan atau apa guru lain tidak bisa melibatkan diri, saya lagi yang gunakan. Jadi ketika beban tanggung jawab saya banyak, kepala sekolah tidak ada beban, itu membuat saya sangat down gitu Pak. Kalau misalkan mata satu saya juga bingung gitu, dan pasti ujung-ujungnya imbasnya kenanya ke anak saya juga, karena mereka yang pasti banyak saya tinggalkan di kelas. Baik, terima kasih Bu Fitri atas penjelasannya. Jadi hal yang dapat saya ambil di sini mendapatkan kembali jadi ukuran keberhasilan dari adanya pertemuan kali ini, kami mendapatkan kembali semangatnya Bu Fitri. Setelah itu mendapatkan kembali dukungan dari kepala sekolah agar segala kegiatan tadi terlaksana dengan baik. Baik Bu Fitri, saat ini dari skala 1 sampai 10 ini Bu Fitri berada di posisi mana yang saat ini untuk mencapai tujuan yang tadi yang disebutkan oleh Bu Fitri? Saya saat ini saya rasa berada di 5 ya, kegiatan hidup dan mati. Dan yang biasanya oke untuk sempurna itu ya berubah itu hanya Allah ya Pak ya. Biasanya itu saya bisa menghadirkan skala pekerjaan saya itu saya berada di level paling tidak 9,5 atau 9,8. Tapi saat ini saya berada di titik skala 5. Baik Bu Fitri, berarti Bu Fitri sekarang berada di skala 5 mungkin ya dalam posisi saat ini. Bu Fitri, kekuatan yang dimiliki oleh Bu Fitri saat ini apa? Kekuatan yang saya sadari sebenarnya ini disadarkan oleh rekan sejawat saya. Sebenarnya saya itu tergolong orang yang pantang menyerah dan multitasking, menyelesaikan
beberapa kegiatan dalam satu waktu gitu. Namun di saat ini entah karena itu faktor hormon yang sedang tidak stabil atau apa, saya memang merasa kesulitan sekali gitu Mas. Baik, oke. Kekuatan yang dimiliki oleh bukit itu tentu akan menjadi hal baik. Tentunya peluang atau kemungkinan apa yang dapat bukit ambil dari kekuatan tadi sehingga tujuan yang tadi di awal bicarakan dapat tercapai. Saya rasa dengan emang kekuatan yang saya miliki tadi, saya bisa bangkit kembali. Saya sadar, saya percaya dengan diri saya, dengan kapasitas yang saya miliki, saya akan mampu kembali ke titik yang 99,8 atau 9,5 nanti. Baik, tadi Bukit sudah menyampaikan kekuatan sebenarnya Bukit bisa menangkap kemungkinan peluang-peluang dari kekuatan itu agar tujuan tadi tercapai. Bukit lantas solusi untuk permasalahan ini menurut Bukit sendiri apa solusi terbaik untuk agar tujuan tadi tercapai? Kalau saya rasa ini semua terkait komunikasi saya dengan kepala sekolah gitu ya Pak ya. Namun bukan berarti saya tidak berkomunikasi dengan beliau sebelumnya gitu ya. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau, tapi memang ada penolakan itu secara nyata. Ibarat hubungan itu memang sudah tak lagi sama gitu kan, dan intinya beliau itu ya saya harus ya posisi saya sebagai wali kelas harus melaksanakan gitu, yang lain itu ya tidak, ibarat seperti ya sudahlah ibaratnya gitu kan. Sedangkan saya dengan prinsip saya, jika saya sudah memulai sesuatu, saya memang harus mengakhirinya apapun itu hasilnya, yang penting saya sudah berusaha hingga akhir gitu Pak. Jadi ya pastinya saya nggak mau meninggalkan anak-anak saya di kelas, itu sudah pasti tanggung jawab saya sebagai guru itu pasti harus saya laksanakan gitu kan. Dan diklat ini pun harus saya laksanakan juga, berbagai kesamaan dengan kegiatan yang lain, yang itu pun juga harus saya selesaikan. Baik, oke. Selain komunikasi, tentunya saat ini kan Bukit dihadapkan dengan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Selain komunikasi itu sendiri, hal apa saja yang Bukit bisa lakukan agar segala kegiatan ini terjalan dengan baik? Saya rasa itu dengan kolaborasi dengan rekan sejauh saya Pak ya. Biasanya ini juga sudah saya lakukan. Seperti kan kelas saya ini, saya berada di lantai 4, majelis gurunya berada di lantai 3, TU-nya di lantai 2. Jadi memang ada mobilitas saya itu memang sangat padat hari-harinya dengan kondisi yang saat ini memang hampir muda gitu ya Pak ya. Jadi biasanya itu memang saya meminta kolaborasi dengan rekan sejauh saya yang sama-sama mengajar kelas 6, yang saya kebetulan mengajar di kelasnya di samping saya. Saya 6A, beliau di 6B, jadi Bu tolong bantu saya, maksudnya awasi anak saya sedang memberikan tugas mereka, namun saya tidak bisa berada di kelas. Nah jadi memang saya melibatkan rekan sejauh saya sejauh ini. Baik, tadi Bukit menyampaikan dua kata, yakni komunikasi dan kolaborasi. Lantas rencana apa yang akan Bukit terapkan untuk mencapai tujuan itu tadi? Baik Pak, rencana yang pastinya akan saya lakukan dalam waktu dekat yaitu bertemu kembali dengan kepala sekolah saya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang harus beliau tahu dalam posisi saya gitu. Sebelumnya mungkin sudah tahu, tapi ketika saat itu mungkin itu belum membuka pikiran beliau gitu, seperti apa yang saya hadapi. Jadi dalam waktu dekat saya memang harus bertemu beliau untuk mengkomunikasikan posisi saya. Baik, nanti dalam waktu dekat mungkin akan bertemu dengan kepala sekolah, membangun komunikasi yang baik. Rencananya ingin bertemu kepala sekolah. Strategi untuk menjalankan rencana aksi itu sendiri, strategi apa yang mungkin akan diterapkan? Strategi utama yang saya terapkan yaitu memang mengamati dulu ya Pak, saya mengobservasi keadaan suasana hati dari kepala sekolah saya, karena saya tahu bekerja sama beliau itu kan 1 tahun 2 tahun. Jadi ketika beliau memang dalam kondisi yang tidak baik misalnya ya, dalam suasana hati yang sedang tidak baik, sehingga saya bertemu, ibarat saya itu memang masuk lubang buaya, betul-betul memasukkan diri saya ke masalah baru ibaratnya seperti itu. Jadi saya pasti akan memahami dulu di mana suasana hati kepala sekolah saya, di
ketika memang saat itu saya rasa mampu berkomunikasi dengan beliau, saya akan bisa langsung menyelesaikan masalah. Baik, berarti itu strateginya tadi. Selanjutnya mungkin ukuran keberhasilan terhadap rencana aksi tersebut. Rencana aksi tersebut dikatakan berhasil dengan ukuran keberhasilan seperti apa? Saya rasa ini akan berhasil ketika saya bisa menempatkan segala tadi kegiatan saya yang padat itu di posisinya awal, posisi masing-masing di awal. Jadi saya bisa menjalankan semua itu seperti biasanya di awal tanpa ada kendala. Jadi saya merasa itu berhasil ya ketika semua kegiatan itu berjalan dengan lancar, berakhir dengan yang memang sesuai harapan saya. Baik Rubin, rencana aksi sudah ada, strateginya juga sudah disampaikan. Lantas siapa dan apa yang dapat membantu Rubin dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Jika ditanya dengan siapa, otomatis rencana aksi ini akan berhasil apabila saya bisa mencapai kesepakatan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah saya. Dan yang pastinya rekan sejawat saya juga itu sangat membantu saya, gitu, baik dalam membantu saya dalam pembelajaran kelas ataupun sebagai penyemangat saya, gitu. Karena emang ini berat, gitu. Menurut saya saat ini itu sangat berat. Jadi saya butuh teman bicara. Saya juga sadar tidak selamanya yang apa saya lakukan itu benar. Jadi bisa jadi ya pasti saya ada teman dalam kondisi saya ini bersalah. Jadi kalau memang saya pikir kembali, memang saya sadar kepala sekolah saya tidak sepenuhnya salah, karena memang dia mungkin merasa akan kehilangan gitu ya ketika saya memang mengundurkan diri dari sekolah ini dalam tahun ajaran baru gitu seperti itu. Berarti yang akan dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi dengan rekan sejawat Rubin. Rubin tadi sudah menyampaikan dengan jelas dari tujuan, rencana aksi, strategi, dan siapa saja yang akan terlibat. Selanjutnya di Rubin tentu ada komitmen dari diri Rubin sendiri dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Komitmen Rubin dalam hal ini seperti apa? Komitmen saya memang tadi seperti sudah saya jelaskan, saya tidak akan mengakhiri sesuatu itu jika tidak sampai akhir, benar-benar sampai akhir. Jadi memang ketika saya tahu pasti kedepannya akan ada hambatan-hambatan lainnya, kan? Tapi saya akan berusaha gimana mencari cara untuk tidak menyerah supaya semuanya kembali ke posisi awal seperti itu kan, dan saya mendapatkan hasil yang memang baik dalam semua kegiatan yang sudah banyak saya kerjakan dalam satu waktu. Baik Rubin, saya rasa semuanya sudah jelas, tujuannya tadi Rubin sudah sampaikan, ingin mendapatkan dukungan secara penuh kembali dari kepala sekolah. Setelah itu rencana aksinya dengan komunikasi dan kolaborasi dengan sejawat, strategi yang juga sudah disampaikan dengan jelas, yang terlibat juga sudah disampaikan dengan jelas. Jadi komitmennya juga sudah disampaikan. Selanjutnya mungkin tindak lanjut dari sesi coaching ini, setelah berakhirnya sesi coaching ini, tentu ada hal yang mungkin terapkan apalagi dalam sesi coaching ini selesai. Rencana tindak lanjut saya yang sudah pasti adalah segera menyusun jadwal untuk bertemu kepala sekolah, karena ini akar dari permasalahan saya ini adalah komunikasi dengan kepala sekolah. Jadi dalam waktu dekat saya masih akan bertemu beliau untuk mengatakannya perihal beberapa hal yang mengganjal di hati saya. Baik, oke. Saya rasa cukup. Ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa sudah, Pak. Bagaimana perasaan Rubin? Saya merasa sudah lega, beban saya itu setidaknya saya merasanya sudah sedikit terangkat lah Pak ya saat ini gitu. Ini akan benar-benar terangkat ketika solusi akhir tadi untuk kepala sekolah mencapai tujuan yang memang dukungan itu Pak. Baik, saya doakan semoga rencana aksinya berjalan dengan lancar. Saya doakan juga kehamilan yang sedang hamil juga saat ini sampai akhiran nanti berjalan lancar ya Rubin ya. Amin, amin. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada sejauh ini Pak. Baiklah Rubin, kita akhiri sesi coaching ini. Semoga apa yang sudah kita bahas nantinya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Pak Sigit. Terima kasih kembali. Maaf sudah
menyita waktu Bapak gitu. Bapak oke, memang kita harus saling berkolaborasi. Baik, terima kasih Pak Diki. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Baik Pak Sigit, tadi saya sudah lihat proses Pak Sigit melakukan coaching kepada coaching. Kalau tidak salah namanya Bu Fitri, betul? Betul Pak, Bu Fitri Handayani Sutiwu. Panjang namanya ya Pak Sigit. Baik, kita sekarang pada fase pasca coaching. Jadi ada beberapa hal yang mau saya pastikan kembali Pak Gigi. Begini, apa saja yang Pak Gigi sudah lakukan kepada Bu Fitri setelah coaching di sini? Baik, saya sudah menerapkan proses model Tirta tadi dalam proses coaching, di mana dari tujuan, solusi dan sebagainya itu bukan saya yang menyampaikan, melainkan solusi yang dihasilkan adalah coaching sendiri yang menemukannya. Jadi coaching di sini positifnya adalah dia terbuka terhadap apa permasalahan yang dia hadapi. Begitu Pak. Baik, kalau boleh tahu apa saja catatan-catatan dari Pak Gigi selama coaching? Pasti Pak Gigi melakukan catatan terhadap hal-hal tertentu yang penting yang boleh disampaikan kepada saya. Baik Pak. Jadi coaching yang tadi saya coachingkan Bu Fitri, di sini dia mengalami beberapa permasalahan, di mana permasalahannya adalah dukungan kepala sekolah yang tidak lagi penuh, di mana Bu Fitri ini mendapatkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Jadi awalnya dukungannya penuh karena ada beberapa permasalahan, ditambah lagi Bu Fitri mengikuti seleksi dari Dhaka, dan kemungkinan besar Bu Fitri ini akan meninggalkan sekolah tersebut dikarenakan Bu Fitri lolos Nanti dia di sekolah lain, ya. Betul, akan berpindah ke sekolah lain, mungkin akan menimbulkan kekecewaan dari sekolah. Akhirnya dukungan yang awalnya tadi penuh jadi berkurang, sehingga ini mengakibatkan beberapa kegiatan yang pertunjukan dalam satu waktu itu menjadi permasalahan. Tentu hal tersebut sudah disampaikan oleh Bu Fitri dengan gamblang. Selanjutnya saya menanyakan solusi. Tentu solusi yang disampaikan oleh Bu Fitri sendiri, yakni ada dua kata kunci yang saya dapat, yakni membangun komunikasi dan kolaborasi lagi. Jadi Bu Fitri ini ingin membangun komunikasi yang baik lagi dengan kepala sekolah dan membangun kolaborasi dengan sejawat agar beberapa kegiatan atau permasalahan tadi terselesaikan sampai akhirnya tujuan yang ingin dicapai tercapai pula. Gitu Pak. Bagus. Saya lihat di sini proses bagaimana Pak Gigi melakukan proses coaching itu bagus, dan saya harapkan itu tetap dipertahankan ya Pak ya. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk menutupi pertemuan kita kali ini. Kan di awal saat kita melakukan pra coaching, Pak Gigi mengatakan bahwa kita akan pada pembahasan kali ini coachingnya itu berfokus pada kemampuan atau keterampilan manajemen diri. Nah, setelah melakukan proses coaching, apa yang Pak Gigi dan coaching dapatkan? Apakah keterampilan yang mungkin selain dari manajemen diri yang akan dikembangkan? Di awal kita sudah membicarakan bahwasanya yang akan difokuskan adalah manajemen diri. Di bahwasanya manajemen diri sangat dibutuhkan oleh publik, di mana dalam beberapa kegiatan dilaksanakan dalam satu waktu, mereka ada hal yang harus diprioritaskan. Tentunya kompetensi yang harus dilakukan oleh UPS sendiri setelah dilaksanakan coaching ini sendiri, dia tadi menyampaikan bahwasanya solusi kolaborasi. Berbicara tentang kolaborasi, tentu ada kompetensi lain yang harus ditingkatkan. Ini kompetensi keterampilan dalam berrelasi. Tentu hal ini akan membantu, sangat membantu mungkin dalam menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut.
Baik, saya rasa cukup pagi ini sudah bagus. Saya harapkan pagi ini tetap komitmen. Siapapun nanti gurunya yang akan melakukan, yang meminta coaching terhadap pagi ini bisa ya pagi ini. Ya Pak. Baik, saya tidak keluar lagi pagi ini. Mungkin ini adalah pertemuan kita untuk hari ini. Ada lagi yang pagi ini disampaikan? Saya rasa cukup Pak. Semoga apa yang sudah kita terapkan bisa terlaksana baik, komitmen tadi berkelanjutan dan seterusnya. Baik, saya mau nulis dulu. Baik, Pak. Saya keluar. Baik, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak sehat. Alhamdulillah. Oke, ini saya hadir hari ini menindaklanjuti dari apa yang kemarin Upin sampaikan ke saya. Baik. Ada hal yang ingin sampaikan Upin? Iya benar Pak. Ada seorang coaching, kayaknya saya coaching segera gitu Pak Sigit. Jadi sebelum Upin nanti melaksanakan coaching, tentunya Upin harus mengetahui tentang modul penilaiannya. Nanti penilaiannya akan saya nilai secara langsung. Yang pertama prasupervisi seperti yang saat ini terlaksana. Yang kedua nanti observasi bersama coachingnya. Selanjutnya pasca percakapan. Pakai ya Upin ya? Akan Baik. Selanjutnya Upin, kompetensi coaching seperti apa yang ingin Upin kembangkan terhadap coachingnya? Baik, ada 5 nih Pak Sigit ya. Yang pertama terkait kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga keterampilan berelasi, yang keempat kesadaran sosial, dan yang terakhir pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Baik, dari kelima keterampilan tersebut, yang mana keterampilan yang ingin Upin fokuskan terhadap coaching nantinya? Tentang kesadaran diri Pak. Kesadaran diri ya. Baik Upin, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching nantinya seperti apa Upin? Coach ini saya harapkan dia mendapatkan ide-ide baru dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, Upin. Baik, saya rasa sudah cukup jelas untuk supervisinya. Nanti tinggal dilanjutkan di kegiatan observasi bersama coachingnya mungkin ya. Baik. Terima kasih, Upin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit. Assalamualaikum, Upin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh Pak. masuk? Ya silakan Pak Andi. Silakan masuk. Ya, bagaimana kabarnya Pak Andi? Saya sehat, Upin. Tapi ya begitu lah. Ya baik Pak Andi. Jadi pertemuan kita hari ini apa yang mau kita bicarakan Pak Andi? Ada sih Upin. Ini saya lagi bingung, Upin. Ada permasalahan tentang sejauh saya nih selama ini. Susah saya mau sampaikan karena bagaimana ya mungkin ya. Saya bekerja sendiri terus di situ. Setiap pagi saya pergi duluan. Mereka datang malam, kemudian mereka udah tahu tiket, mereka nggak mau gantikan saya saat itu. Jadi pekerjaan saya yang lain terkendali. Oke. Jadi tentang kesadaran rekan sejawat Pak Andi ya? Iya. Sekolah. Oke, baik. Jadi kira-kira Pak Andi, dari pertemuan ini tujuan akhir yang ingin Bapak dapatkan apa? Sebenarnya saya sederhana saja sih, Upin. Saya mau kolaborasi. Kemudian setiap rekan kerja saya itu sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Setiap pagi kita itu piket dulu. Kemudian kita mengingatkan siswa bahwa kita punya kebiasaan. Upin, saya sampaikan dulu. Kita punya kebiasaan di sekolah. Kita menerima siswa, kita ingatkan mereka. Kan itu kan biasanya setiap 1 minggu kan cuma 1 kali kita berpikir. Nah, saya maunya mereka mengerjakannya sesuai tupoksi mereka tahu kewajiban mereka, dan kalaupun mereka nanti
suatu saat punya kendala, kita bisa saling kolaborasi kayak begitu. Oke, baik. Tujuan akhir ya intinya Bapak ingin berkreasi bahwa Bapak itu punya kesadaran ya Pak Iya, ya, benar. sadar diri terhadap tupoksi yang sudah diberikan seperti itu Iya, ya Pak. betul. Oke, baik. Kira-kira menurut Pak Ardi apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan kita tersebut hari ini? Saya bisa menemukan solusi lah Bu. Iya, saya bisa berbagi cerita, kemudian menemukan solusi bagaimana caranya nanti saya bisa menyadarkan kawan-kawan dan bisa juga menimbulkan relasi yang baik lagi gitu sama pendidik. Oke, baik Pak. Dari skala, ada skala 1 hingga skala 10. Kira-kira posisi Bapak itu berada di mana dalam tujuan Bapak? Sepertinya kalau hubungannya saya sendiri itu 7 kalau begitu iya. Tapi bagaimana kolaborasi rekan sejauh dengan saya mungkin skalanya lebih turun ya 5 kondisinya seperti itu. Iya. Jadi kondisi saat ini yang Bapak rasakan itu berada di skala 5 dari 10 ya Pak? Iya, benar benar. ya. Oke, kira-kira saya mau tahu dulu. Kira-kira itu kekuatan apa yang Bapak miliki dalam diri Bapak untuk mencapai tujuan Bapak? Saya ini kekuatannya disiplin. Iya, saya biasanya termasuk salah satu guru yang kalau pukul 7 itu sudah hadir di sekolah, sebelum pukul 7 itu sudah hadir di sekolah. Nah, salah satunya yang memiliki kekuatan juga selain saya disiplin, rupanya kepala sekolah memberikan saya tugas lebih yaitu angka kesiswaan, sehingga kayaknya itu sesuatu yang dimana saya bisa mengulangi kawan-kawan gitu. Jadi saya punya power di situ untuk mengalahkan kawan-kawan. Baik, jadi Pak Ardi sudah sadar bahwa Pak Ardi dan diri Pak Ardi itu sudah ada power lebih sebenarnya Iya. untuk merangkul rekan-rekan yang lain gitu ya Pak Ardi ya. Betul. Oke, baik. Kira-kira Pak, peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil untuk ke depannya itu berapa? Kira-kira peluangnya berapa? Bapak bisa presentase juga boleh. Kira-kira berapa peluang yang bisa Bapak dapatkan? Nah, ini peluang sama kesempatan yang bisa saya ambil nih. Ya, baik. 80% Bu. Oh, Iya, kalau saya boleh cerita kan begini, saya sebentar lagi kita akan melakukan pesantren kilat atau pesantren Ramadan nih Bu. iya. Selama 2 minggu dengan siswa. Dan sebelum itu kan kami ditugaskan, saya sebagai wakil kesiswaan dan guru PAI ditugaskan untuk membuat jadwal siapa-siapa saja guru yang akan bertugas pada saat pesantren Ramadan itu. Nah, pas pula saya dapat tuh peluangnya Bu. Kenapa saya bilang 80%? Kami bisa lakukan rapat sederhana Bu dengan guru-gurunya. Jadi nanti pas penyampaian siapa saja guru yang bertugas, saya bisa selipkan di situ evaluasi saya terhadap pelaksanaan guru pikir Bu. Oke, baik. Pada yang sudah Bapak sebutkan tadi ada pertemuan ya, akan ada pertemuan. Kira-kira saya boleh tahu pertemuan itu berapa lama yang Bapak lakukan di sekolah untuk dalam artian seperti apakah frekuensi seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau 2 minggu sekali, atau bagaimana? Baik, kalau melihat dari rutinitas sekolah ya, kita belum menetapkan rutinitasnya seberapa sekali, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Nah, kalau untuk prioritas saya terhadap minggu, saya akan coba melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sama wakil kurikulumnya untuk melakukan rutinitas sebulan sekali sih Bu, untuk evaluasinya seperti itu. Kira-kira Pak, dalam melaksanakan kegiatan ini sudah pasti kita berpikir, oh bisa jadi akan ada hambatan ke depannya. Kira-kira ada hambatan apa nggak yang Bapak pikirkan ketika Bapak mau merealisasikan itu? Aduh, ini yang memang menjadi puncak masalahnya ya Bu ya. Begini Bu, saya selama sebulan itu saya bekerja, kemudian merasa sendiri, saya cuma dibantu beberapa siswa yang cuma itu saja. Kemudian dari rekan sejauh tidak terlalu peduli terhadap ini. Hambatannya cuma satu Bu, rekan kerja itu belum mampu untuk menyadarkan dirinya bahwa hari itu kalau dia bertugas dia harus melaksanakan tugasnya. Jadi kuncinya sih kesadaran diri mereka sih. Oke, baik Pak. Jadi intinya itu tanggung jawabnya mereka belum tahu, kesadaran mereka terhadap tugas yang diberikan itu. Boleh saya tahu Pak, kira-kira sebenarnya job description atau tanggung jawab apa yang harusnya dimiliki oleh para guru yang sedang melaksanakan piket di hari itu? Kira-kira apa Pak dari sebesar itu mereka mempunyai tanggung jawab apa gitu? Sebenarnya untuk job testnya itu sudah bisa koordinasi dengan OSIS itu ada. Jadi guru piket itu di awal pagi itu biasanya menjamu siswa,
kemudian kita punya kebiasaan yang disebut dengan sasi sasa. Oh iya. Sasi sasa itu satu siswa satu sampah. Jadi kalau saya lihat, kalau hanya OSIS yang bekerja untuk menyampaikan, siswa itu langsung masuk saja Bu. Jadi dengan adanya guru piket itu bisa lebih terkendali. Gitu Bu. Jadi bukan hanya itu, jadi guru piket itu nanti juga mengarahkan siswa untuk menghidupkan air, menyalakan air, sehingga koordinasi terhadap kamar mandinya ada semua airnya begitu. Sama satu lagi ada CST, yaitu dia bertugas untuk mengarahkan siswa untuk berkeliling satu sekolah sehingga kondisi sekolah pas pagi itu kondisinya bersih, air kamar mandinya ada, dan kebiasaan kami itu terus terjaga itu yang sisa itu. Oke, baik. Berarti kalau yang saya tangkap di sini sebenarnya job description itu sudah jelas ya Pak Iya, ya. benar. Cuma memang belum ada kesadaran diri dari rekan sejawat untuk melakukan tanggung jawab. Betul Bu, seperti itu memang. Baik. Setelah apa yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan kebutuhan hambatan dan lain sebagainya, kira-kira saat ini Bapak sudah pikirkan belum solusi apa sih yang akan sebenarnya menjadi pemecah dari masalah Bapak ini? Sepertinya jawabannya komunikasi ya. Oh iya. Kalau saya lihat dari kebiasaan rekan-rekan, mungkin salah satunya karena mungkin kami ini nomornya 3, kemudian jumlah gurunya sedikit ya. Jadi mungkin fungsinya agak banyak, apalagi dibebani dengan pekerjaan yang lainnya. Guru saja bisa lebih dari 2 atau 3 fungsi mereka. Mungkin mereka untuk hal-hal seperti ini kurang diingatkan kembali. Jadi saya punya solusinya selain dari yang melakukan rapat tadi dulu. Biasanya dalam sebulan awal ini saya kan selalu memberitahukan melalui WhatsApp grup seperti itu untuk saling berkomunikasi sih. Saya melihat perkembangannya. Baik, sudah upaya-upaya itu sudah Bapak lakukan juga ya Pak ya, menghubungi di WhatsApp dan sebagainya untuk meningkatkan alarm lah kepada Iya, benar. ada tanggung jawabnya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira apa rencana Bapak ya untuk kedepannya itu untuk mencapai tujuan Bapak tadi, untuk supaya mencapai bahwa kesadaran diri rekan-rekan sejawat Bapak itu bisa semuanya betul sadar gitu akan tanggung jawabnya masing-masing. Pertama, saya akan kembali lagi ke yang telah saya sampaikan. Pas posisi di mana saya harus mempresentasikan pada dia, saya akan melakukan evaluasi. Di situ kita akan mulai minta pendapat guru, apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi faktor. Dan ada kelalaian hal seperti ini sehingga kita punya sebuah komitmen. Kita punya komitmen untuk melaksanakan tugas ini. Setelah itu, saya biasanya koordinasi dengan kepala sekolah. Apa yang harusnya kita lakukan. Kemudian setelah itu dia dapat semua kesepakatan ya. Seperti yang ibu bahasa alarm jadinya. Saya akan lihat perkembangannya dalam sebulan. Jadi rapat itu koordinasi dengan kepala sekolah dan penyampaian informasi. Oke, baik. Dari beberapa banyak tahap-tahap rencana yang Bapak jelaskan tadi, ada nggak prioritas utama yang dalam waktu segera itu akan Bapak lakukan? Yang pertama dan paling utama. Saya akan melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Karena kan niat saya baik untuk memperbaiki kualitas kinerja guru. Jadi saya mau sampaikan dulu ke kepala sekolah bagaimana tanggapannya. Setelah mendapatkan persetujuan seperti itu, saya akan koordinasi dengan Bapak Kurikulum untuk menentukan waktu yang pas. Kalau memang sesuai keinginan saya sih saat penyampaian itu sih Bu. Oke, baik. Strategi Bapak apa tuh yang Bapak akan lakukan untuk tadi mencapai itu tadi? Strategi saya biasanya kita membudayakan budaya, kita budaya positif, dalam hal itu kita ingatkan seperti itu dan kita evaluasi. Biasa sih rencanakan, laksanakan, evaluasi. Iya, baik. Pak. Kira-kira jangka waktu berapa sih yang Pak akan dibutuhkan untuk merealisasikan ini? Saya akan kalau itu pelaksanaan koordinasinya paling dalam minggu ini, kemudian saya akan lihat pelaksanaannya dalam sebulan. Berarti kita lakukan rapat evaluasi lagi. Oke, baik, berarti dalam akhir segera ya Pak ya? Iya, benar. Cepat lebih baik. Iya, karena saya merasa kewalahan Bu. Oke. Tadi kan Bapak sudah punya rencana nih, rencana aksi yang Bapak sebutkan tadi. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu berapa? Ukurannya saya minta di atas 90. Sudah ya Pak ya, baik. Semoga benar-benar direalisasi nanti ya Pak ya. Amin Bu. Amin gitu ya. Jadi kira-kira Pak, bagaimana cara Bapak itu mengantisipasi gangguan-gangguan ini? Kan pasti akan ada aja hambatan nanti gitu kan, dari internal atau eksternal. Kira-kira bagaimana sih Bapak mengantisipasi itu gangguan itu?
Biasanya kata yang terbaik adalah kolaborasi sih. Kolaborasi. Kalau saya lihat apalagi selama pembelajaran di Google ini kan kata yang terbaik itu kolaborasi ya. Oke, baik. Jadi kalau saya tidak bisa melakukannya sendiri, saya minta rekan sejawat yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Jadi kita bentuk komunitasnya seperti itu. Kemudian kita akan minta pemimpin dari sekolahnya juga ikut melakukan kolaborasi dengan kita. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kira-kira siapa dan apa itu yang dapat membantu Bapak untuk ya merealisasikan rencana Bapak itu? Biasanya sih rekan kerja, dari wakil kepala sekolah bagian belum sama kepala sekolah sendiri. Oke. Jadi kira-kira Pak, setelah selesai dari coaching ini, ya, sesi coaching ini, tindak lanjut Bapak apa? Saya langsung sih Bu. Langsung ya Pak? Iya, saya langsung Oh, hubungi kepala sekolah. iya. Kita mulai ke WhatsApp dulu, kita jadwalkan ketemu dengan beliau, kita buat persetujuan, baru kita lakukan evaluasinya dalam bentuk yang diskusi. Oke, baik Pak. Jadi intinya adalah dalam waktu dekat ya rencana-rencana yang sudah Bapak susun tadi betul-betul akan Bapak realisasikan. Yang utamanya adalah untuk kepala sekolah dulu Pak ya, komunikasi. Oke, baik. Kira-kira Pak, masih ada nggak yang mengganjal yang ingin Pak sampaikan? Sebenarnya cukup ada Bu, apalagi terkait dengan pembagian ini pelaksanaan setiap guru dalam bidang-bidang OSIS itu sebenarnya ada. Namun menurut saya ini adalah prioritas utama sih, apalagi kita sebagai guru pendidikan sebagai contoh. Begitu. Kalau saja sebuah PR, pekerjaan rumah, tugas itu harus dikerjakan dengan tepat oleh siswa, berarti ketika kita sebagai guru diberikan juga PR oleh pemberi kuasa, maka kita harus melaksanakan dulu PR kita. Jangan sampai nanti malah siswa membandingkan PR mereka dengan PR kita. Iya, baik. Jadi jangan bukan PR ya Pak, PS gitu. Iya. Pekerjaan sekolah gitu Iya. ya. Oke. Namanya guru kan kita memang harus digugu dan ditutupi gitu ya. Pak. Jadi segala tindak lanjut kita itu pasti akan dicontoh anak kita. Mungkin anak pasti akan lebih apa ya? Lebih anak sekarang tuh lebih kritis. Ketika dia melihat gurunya saja tidak bisa melakukan kewajibannya, bagaimana kenapa mereka harus gitu Iya, ya? benar. Oke, baik Pak. Kira-kira saya rasa kita dalam pertemuan ini sudah mencapai sebuah hasil akhir Iya, gitu kan? saya merasakan juga. Ya, baik Pak ya. Dari tujuan tadi Bapak sudah jelaskan dan ternyata juga Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi gitu ya. Kira-kira perasaan Bapak bagaimana melakukan coaching selama Bapak coaching ini hingga akhir gitu? Saya lega Bu. Lega ya? Iya, itu saya tadi sebenarnya udah nahan-nahan ini, Iya. nahan-nahan mau cerita ke Ibu. Saya tidak bisa ceritakan ke yang lain Bu. Saya takutnya nanti mereka tidak mampu mengartikan. Tapi saya lihat kompetensi Ibu lebih baik dibandingkan itu. Nah, saya sampaikan. Ini saya lega, saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang dan mana akhir dari yang harus saya lakukan. Senang Bu. Kalau boleh, ketika nanti ada suatu masalah, saya mau di coaching lagi ya Bu ya. Nah, boleh, silakan Pak. Terbuka lebar pintu lagi gitu ya Pak ya. Dan kita sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar dari permasalahan-permasalahan guru yang saya coaching gitu kan, itu juga pasti menjadi jelas bagi saya menjadi seperti itu. Oh ini ada solusinya, jadi kita sama-sama belajar ya Pak. Bapak merasa lega, saya juga merasa lega, berarti saya itu sudah ibaratnya menjadi cukup jadi pendengar yang baik bagi Bapak gitu ya Pak ya. Oke, alhamdulillah. Pertemuan hari ini saya rasa ini sudah baik dan sangat bermanfaat gitu ya Pak ya. Kira-kira sebelum kita akhiri ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Tidak ada sih Bu. Tidak ada Pak ya. Oke, baik. Iya, saya tunggu beberapa perubahan untuk supaya kesadaran diri rekan-rekan Bapak itu segera realisasi ya Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ardi. Saya pamit ya Bu ya. Ya, Iya. Pak Ardi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Ya Pak Ardi. Tadi saya sudah menyaksikan proses coachingnya bersama Pak Adi ya Pak. Ya benar Pak biasa. Oke, kira-kira jalannya proses coaching tadi Ibu bisa ceritakan? Ya baik. Alhamdulillah ya Pak, dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar gitu ya. Saya akan padatkan gitu kan, saya akan berdiskusi apa dulu inti dari coaching hari ini. Inti coaching hari ini adalah terkait dengan rekan sejawat Pak Adi yang masih belum gitu ya, masih belum ada kesadaran dirinya terkait coaching yang diberikan ini.
saya tunjukkan ini saat tiket gitu Pak. Kan kita sebagai guru ada tuh jadwal tiketnya masing-masing gitu ya. Nah mereka ini belum bisa punya kesadaran gitu untuk datang tepat waktu tiket. Padahal tadi saya simak job description-nya sudah jelas, sangat jelas apa yang harus dilakukan guru tiket ketika harinya itu ada di misalnya Senin atau apa itu semuanya sudah bagus gitu ya, job description-nya sudah jelas. Cuman realisasinya yang belum ada. Jadi intinya itu beban tugasnya itu larinya ke Pak Ardi semua gitu. Pak Ardi yang memang saya tangkap tadi mempunyai kekuatan yang disiplin waktu gitu ya, datang tepat waktu gitu kan, dan dia juga kesiswaan soalnya gitu kan. Jadi seolah rekan-rekan itu berpikir oh ya sudah ada orang nih yang jaga menyambut anak-anak jika datang gitu ya, dan sebagainya. Nah jadi mereka sudah gitu, oh sudah ada yang jaga, jadi mereka kayak mengenyampingkan gitu. Jadi intinya benar-benar mereka mengenyampingkan oh tugasnya sudah ada, ini sudah ada di sana, selesai gitu Pak. Baik Bu Fitri. Bu Fitri, mengenai indikator tercapaiannya coaching ini, apakah itu sudah tercapai atau masih belum tercapai menurut Bu Fitri sendiri? Iya, baik. Menurut saya itu tadi saat sesi coaching itu tujuannya itu sudah tercapai gitu ya. Dia ingin mencari solusi bagaimana gitu kan, intinya untuk menyadarkan teman-temannya kesadaran diri rekan-rekannya terhadap tugas yang diberikan. Itu wujudnya kita tunjukkan kembali saat tugasan tiket seperti itu. Jadi dia sudah mendapatkan solusi itu gitu kan, yang tanpa disadari gitu saya mengiring beliau, dan beliau juga mendapatkan solusi bagi permasalahannya sendiri, yaitu terkait dengan komunikasi dan kolaborasi. Jadi beliau akan komunikasikan dulu kepada kepala sekolah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan beliau ke depannya. Lalu dia juga akan mencari kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang dirasa punya satu frekuensi dengan beliau. Jadi teman sejawat inilah yang akan membantu mendekati rekan-rekan yang lain gitu. Nah, sebelumnya di kelas supervisi saya sempat menanyakan mengenai kompetensi spesifik yang ingin dicapai, ini kesadaran diri Ya, benar. yang Bu Fitri tadi sampaikan. Nah, setelah proses coaching dilaksanakan, selain kompetensi kesadaran diri tadi ingin dicapai, adakah kompetensi lainnya yang dibutuhkan oleh si coaching tadi? Ya, saya rasa ini terkait dengan keterampilan berrelasi dengan sejawat kita. Jadi dia tadi sudah sampaikan juga bahwa beliau di sini sudah punya power di sana sebagai kesiswaan. Jadi saya rasa powernya itu yang harus terus dikembangkan, dan bagaimana beliau ini dapat merangkul rekan-rekan yang ada di sekolah. Baik, saya pikir sudah cukup jelas mungkin sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Semoga ini akan berkelanjutan dengan coaching lainnya, sehingga proses coaching tadi bisa dilakukan dengan model yang sudah mungkin terapkan, sehingga permasalahan tadi bisa diselesaikan jika ada solusinya oleh coachingnya sendiri. Baik, mungkin terima kasih atas pertemuan kali ini. Ya, terima kasih juga Pak Siki sudah repot-repot. Saya repoti gitu ya. Saya pamit untuk diri buktinya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya buru-buru datang di sini Pak. Mumpung ada waktu luang gitu kan, kebetulan lagi jamnya lagi kosong. Ingin menindaklanjuti dari telepon Pak Adi kemarin. Nah, sebenarnya ada apa Pak? Begini Bu Fit, ini sesuatu yang mendesak sebenarnya. Oke, baik. Karena ada seorang coach guru yang memang sejauh saya, dia punya permasalahan, jadi dia minta saya untuk bantu beliau untuk berusaha menemukan solusi yang tepat. Sebenarnya beliau sudah punya gambaran ya, tetapi saya butuh bantuan dari Bukit, karena Bukit di sini kan sebagai pengamat, orang yang lebih paham dia ini. Dan itulah saya panggil Bukit ke sini. Semoga cara saya atau bahasa saya itu bisa tepat gitu dalam proses coaching. Oke, baik Pak. Di sini kan berarti kalau kita melakukan kegiatan, ada assessment berarti harus ada rubrik penilaian gitu ya Pak Adi ya. Baik, saya akan menjelaskan Pak secara ringkas tentang rubrik penilaian saat coaching Bapak nanti gitu ya Pak ya. Jadi di sini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama prasupervisi, nanti ada observasinya, dan lalu yang terakhir adalah pasca percakapannya Pak ya.
dari setiap kriteria itu ada lagi penilaiannya. Yang pertama itu sudah dilakukan atau belum, ya, artinya tidak dilakukan sama sekali, itu yang pertama. Lalu yang kedua sudah dilakukan namun belum terlihat prinsip-prinsip coaching yang sesuai, gitu ya Pak ya. Lalu yang ketiga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang diinginkan, seperti itu. Di sini di dalamnya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi, seperti itu tadi. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh ibu coaching Bapak? Otomatis kan Bapak sebelumnya sudah menanyakan secara sekilas gitu ya, akan ada coaching tentang apa? Baik, sebenarnya ini ada 5 kompetensi sebenarnya yang saya lihat saat kita mulai berbicara singkat kemarin. Itu adalah masalahnya tentang keterampilan kesadaran dirinya, kemudian ada manajemen diri dia sebagai seorang guru, kemudian bagaimana dia kesadaran sosialnya, sekaligus dia ini adalah wakil hukum di sekolah ini, kemudian keterampilan berrelasinya ini, sama yang terakhir tentang pengambilan keputusan gitu. Sebagai seorang guru ketika melakukan pembelajaran itu sih yang saya lihat. Oke, Bapak ya ada 5 kompetensi. Kira-kira kalau kita tunjukkan satu kompetensi apa ya emang akan diprioritaskan dalam coaching? Beliau langsung menyampaikannya kepada saya bahwa di antara 5 kompetensi itu saya paling terbesar dan krusial sekali ini Pak, kata beliau seperti itu, tentang pengambilan keputusan yang tanggung jawab, apalagi berkaitan dengan pemetaan terhadap sistem video. Oke, pengambilan keputusan ya Pak ya. Oke. Kira-kira indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Kalau saya sih berdasarkan apa yang dilakukan pembicarakan secara biasa, karena beliau ingin menemukan bagaimana solusinya. Kemudian beliau juga ingin apa sih ide-ide selanjutnya yang bisa beliau kembangkan terhadap 4 kompetensi lagi yang masih menjadi masalah bagi beliau. Itu sih. Oke, baik Pak. Karena ini permasalahan mendesak gitu kan, kita harus segera selesaikan. Baik, langsung saja tanpa kita waktu, saya akan melakukan observasi ya Pak ya terhadap coaching yang akan Bapak lakukan. Mohon bantuannya ya. Baik Pak, kita sama-sama kita Pak ya. Baik pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kan mau waktu Pak Adi. Tidak. Ayo. Silakan. Terima kasih Pak Adi ya. Iya. Saya sudah tunggu dari tadi pagi ini. Sepertinya tersesat tadi ya. Betul Pak Adi. Banyak tugas ya. Lumayan banyak tugas hari ini. Jadi ya agak sedikit terlambat gitu Pak Adi. Tidak masalah. Jadi Pak Adi menindaklanjuti pertemuan kita kemarin. Saya pengen coaching sama Pak Adi. Insyaallah kita akan mulai. Baik, kemarin kalau tidak salah saya ada yang mau dibicarakan. Kalau tidak salah banyak itu. Tetapi saat itu pagi ini mengatakan ada satu yang betul-betul krusial. Dan saya mau tahu kondisi sebenarnya saat itu bagaimana, boleh diceritakan? Jadi begini Pak Adi, saya ceritakan sedikit lagi ya mengenai proses pembelajaran yang sudah saya terapkan Pak Adi. Saya selaku guru di sekolah sudah secara optimal melakukan proses transfer ilmu pada anak-anak. Saya merasakan hal seperti itu. Namun pada akhirnya kemarin kan PTS itu Pak Adi, hasil yang didapatkan kurang dari separuh siswa itu tidak tuntas. Berarti sepanjang dari kelas itu banyak yang tak tuntas tadi. Jadi yang tuntas itu hanya sedikit saja. Terus itu saya merasa letak salahnya di mana gitu kan. Soalnya saya sudah optimal dalam transfer ilmu dan lain sebagainya. Itu yang saya rasakan lagi. wah, itu suatu hal yang memang membebani pikiran ya. Bagi kita udah full mengajarnya, udah totalitas, kemudian tiba-tiba mendapati hasil setengahnya malah tidak tuntas. Baik, pagi sebelum kita jauh melangkah pembicaraannya, karena kita memiliki waktu yang terbatas tadi. Pagi tujuan dari pembicaraan kita hari ini.
saya itu ingin membangkitkan semangat belajar siswa lagi Pak Andi, sehingga nilai akhir mereka melebihi dari KKN Pak Andi yang awalnya banyak yang tidak tuntas. Nanti saya punya tujuan semangat belajar mereka meningkat lagi sehingga tercapailah nilai ketuntasan pada sebagian besar peserta didik. Kalau dapat semua Pak. Berarti ukuran keberhasilan Pak Didi di sini adalah meningkatnya semangat siswa ya. Betul. Yang nanti sejalan itu dengan meningkatnya prestasi. Betul Pak. Jadi selama ini semangat belajarnya bagaimana itu ya? Ini Pak Andi, dulu siswa saya itu semangat belajar baik. Mungkin seiring waktu dengan banyaknya kegiatan yang saya jalani Pak Andi, sebagai kurikulum, sebagai guru mata pelajaran, ditambah lagi dengan mengikuti diklat DGP, Pak Andi, alhamdulillah saya mengikuti diklat DGP dan beberapa kegiatan lainnya. Jadi ada beberapa proses yang saya tidak terapkan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu mengakibatkan peserta didik kurang bersemangat dalam belajar. Di dalam metode pembelajarannya kurang pas dari Pak itu. Jadi siswa menyadari gitu ya. Awalnya lupa begini kenapa ya, kalau sekarang kenapa itu beban banget ya. Baik, Pak Didi, sekarang kita akan lihat hubungan skala. Kalau saya berikan skala 1 sampai 10, posisi Pak Didi sekarang dengan kemampuannya itu ada di posisi berapa? Untuk saat ini itu Pak Adi, kalau di skala 1 sampai 10, saya di skala 5 Pak Adi. Skala 5, 50-50 Pak Adi, saya berada di tengah antara bingung mau melakukan hal apa dan sebagainya Pak Adi. Mana yang harus saya dahulukan, sementara sudah pasti saya sebagai guru, tugas pokok atau jawab pertama adalah berdiri, mengajar peserta didik sendiri. Kita udah tahu posisi Pak Didi hari ini ada di posisi di mana. Pak Didi kan tadi udah menentukan tujuan untuk semangat, kemudian seiring dengan itu perkembangan beasiswa itu bagus. Berapa target skalanya Pak Didi untuk hal itu? Dari 5 mau dijadikan posisi berapa? Baik, saya itu kalau dapat nilai sempurna Pak Adi. Tapi untuk sejauh ini saya mau 9 luar biasa. Baik, Pak Didi, kalau begitu itu kan sesuatu perubahan yang besar ya. 4 angka yang mau dicapai Pak Didi terhadap siswa. Nah, kekuatan apa yang Pak Didi miliki untuk bisa mencapai tujuan itu Pak Didi? Nanti kekuatan yang saya miliki saat ini Pak Adi ya. Kekuatan yang saat ini saya miliki adalah Pak Adi, kekuatan yang mampu berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat dan sebagainya. Nah setelah itu saya bisa menjadikan peserta didik itu sebagai teman juga Pak Adi dan sebagainya. Jadi memang permasalahan saat ini itu saya dihadapkan dengan beberapa masalah, beberapa kegiatan dalam satu waktu itu juga Pak. Tapi kan walaupun punya banyak masalah, saya yakin Pak Didi ketika tanggung jawab soal sekolah menjadi ini menjadi itu, pasti Pak Didi dinilai memiliki kepribadian yang lebih dibandingkan peserta guru yang lain seperti itu. Nah, saya yakin Pak Didi pasti selama sebelum kita melakukan coaching pasti telah berpikir sendiri bagaimana itu solusi, apa yang solusi mungkin yang ada di benak Pak Didi gitu. Mungkin saya ini tidak melakukan satu proses dalam pembelajaran yang sangat penting. Apa itu? Pemetaan gaya belajar. Jadi dulunya Pak Adi, sebelum saya mengikuti beberapa kegiatan, saya menerapkan proses pemetaan gaya belajar sebelum kegiatan belajar itu dilaksanakan. Memang banyak perbedaannya Pak Adi ketika saya melakukan pemetaan gaya belajar dengan tidak saya melakukan pemetaan gaya belajar. Seiring waktu dengan banyaknya kegiatan, akhirnya proses pemetaan gaya belajar itu tidak saya terapkan lagi, sehingga buntutnya adalah menyebabkan semangat gaya belajar siswa tadi melemah, menurun begitu. Jadi artinya saya yakin saya tidak melakukan itu dan akan solusinya adalah melakukan pemetaan gaya belajar dari Pak Adi. Luar biasa. Bahkan saya
Gigi sudah dapat solusi yang terbaik, Gigi sudah menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang penting dan mungkin saat padatnya aktivitas itu terlupakan. Tapi saya yakin itu tidak sengaja dilakukan. Baik, pagi kita sudah punya solusi. Sebuah solusi dengan keadaan yang hari ini ada pasti punya hambatan. Dan hambatan apa yang mengakibatkan solusi ini mungkin suatu saat bisa dilaksanakan? Waktu Badi, waktu itu merupakan hambatan utama saya saat ini. Terkadang Badi, saya harus melaksanakan sebagai kurikulum dengan beberapa kegiatan-kegiatannya. Ditambah lagi Badi mengikuti iklan CGV. Terkadang Badi memakan waktu untuk ngajar saya harus rukol, santai aja. Jadi ada hal yang mungkin harus hilang dari fokus saya seperti itu. Itulah hambatannya sebenarnya pada waktu Badi. Baik, kita punya solusi. Saya yakin hambatan yang Pak Didi rasakan, Pak Didi juga bisa tangani sebenarnya, karena Pak Didi adalah seseorang yang ditunjuk. Dan untuk mengatasi itu, dengan untuk mencapai solusi itu, apa rencana aksi yang akan dilaksanakan? Saya harus membuat skala prioritas. Jadi skala prioritas di mana yang mana yang harus saya dahulukan. Tujuan kita kan tujuan saya kan untuk menumbuhkan kembali semangat belajar siswa. Jadi memang saya harus fokuskan di sana. Akhirnya ketika ada beberapa kegiatan, mungkin saya akan sampaikan dulu agar tujuan utama tadi tercapai. Saya senang bagaimana Pak Didi bisa berpikir tentang bagaimana prioritas itu diperlukan. Ya. Jadi nanti kegiatan apapun Pak Didi bisa lakukan seperti itu. Baik, Pak Didi, untuk mengetahui bagaimana prosesnya bisa jadi 5 ke 9, Pak Didi butuh waktu untuk melihatnya dan mengevaluasinya maksudnya. Pak Didi butuh waktu jangkauan yang bagaimana? Tentu saya akan segera melaksanakan ini pagi karena tentu setiap pekan ada jam masuk saya di pelajaran bahasa Indonesia pagi. Tentu kalau saya dalam kurun waktu lama akan mengorbankan banyak siswa pagi. Jadi saya akan dalam waktu sesegera mungkin menerapkan proses penggunaan gaya belajar pada siswa sehingga kegiatan belajar mengajar tadi membuat siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing sehingga semangat belajar mereka akan tadi kembali lagi. Dan Pak Didi mengharapkan juga semakin belajar, semakin semangat siswanya berarti prosesnya juga tinggi ya. Betul lagi. Berarti ukuran keberhasilannya dari solusinya itu dari pemetaan itu apa? Ukuran keberhasilannya bagaimana? Ukuran keberhasilannya adalah tadi meningkatnya semangat belajar siswa sehingga prestasi akademik diraih oleh siswa. Berarti kalau saya boleh simpulkan, kalau PTS-nya kemarin lebih dari setengah, pasnya kali ini Pak Didi harapkan di atasnya ya. Betul Pak. Tidak setengah yang Betul. Bagus. Saya senang melihat ini. Tapi ketika kita melaksanakan sebuah rencana, ada saja gangguan. Apa sebenarnya yang menjadi gangguan terhadap Pak Didi dalam melaksanakan rencana aksi itu? Sekali lagi Pak Andi, gangguan dalam melaksanakan rencana aksi terkadang waktu ya. Jadi saya ingin melakukan sesegera mungkin, tapi tiba-tiba ada kegiatan yang mendadak yang harus saya laksanakan. Ini berkenaan ini dengan skala prioritas tadi. Tiba-tiba kadang ada kepala sekolah yang memerintahkan saya untuk mewakilkan beliau dalam beberapa kegiatan. Jadi hambatannya sekali lagi ada waktu nanti. Dan saya tahu bahwa dari Pak Didi bilang prioritas, tapi kan walaupun ada hambatan, ada sesuatu yang mengobati hambatannya ke Pak Didi. Baik Pak Didi, berarti kata kuncinya adalah prioritas terhadap pekerjaan, membuat pemetaan terhadap siswa. Baik Pak Didi melaksanakan sesuatu. Kalau kita selalu melaksanakan sendiri, terkadang ada rasa malas. Kita butuh seseorang, kita butuh sesuatu untuk tetap istiqomah, tetap terus. Siapa-siapa saja Pak Didi yang mungkin akan membantu Pak Didi mempertahankan komitmen ini.
saya butuh dukungan kepala sekolah Pak Adi terutama. Berikutnya adalah kolaborasi antara rekan sejawat Pak Adi. Jadi artinya ketika saya memang harus meninggalkan kelas, saya ada bekerja sama dengan guru piket saat itu untuk menugaskan tugas meninggalkan tugas dan terstruktur Pak Adi. Jadi tidak mengorbankan serta didik seperti itu. Sudah dapat pagi yang pagi itu adalah ya sekarang setelah kita melakukan coaching seperti itu, kita lanjut pagi ini. Saya akan segera melaksanakan rencana aksi tadi Pak Adi. Jadi artinya saya tidak akan menunda-nunda selagi ada waktu, manfaatkan waktu itu dengan baik sehingga segala kegiatan terencana dengan baik dan diharapkan hasilnya juga baik. Baik, pagi ini kita sudah berada di posisi akhir dalam coaching. Saya ingin tahu apa perasaan pagi ini ketika kita melakukan coaching seperti itu. Perasaan saya yang awalnya gundah Pak Adi, sekarang ini rasanya cukup lega. Saya bisa meluapkan segala permasalahan saya dengan Pak Adi. Pak Adi solusinya sendiri Ternyata benar. Jadi artinya mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan solusi yang tadi saya sampaikan. Memang perasaan lega ini dapat saya rasakan setelah coaching dengan Pak Adi. Terima kasih sekali lagi Pak Adi. Sama-sama. Saya juga berharap apa yang menjadi tujuan Pak Didi yang mulia itu dapat terlaksana dengan baik. Saya juga berharap semoga rekan sejawat Pak Didi dapat melakukan kolaborasi yang baik, dapat juga dukungan dari kepala sekolah dan Pak Didi dapat komitmen melakukannya terus-menerus untuk demi perbaikan pendidikan sekolah saya. Baik, Pak Didi, saya rasa pertemuan kita cukup pada kali ini. Mungkin Pak Didi ada pertemuan selanjutnya. Silakan, ada yang Pak Didi ingin sampaikan. Yang saya sampaikan adalah saya mengucapkan terima kasih Pak Adi atas coaching hari ini. Setidaknya saya tahu rencana apa yang harus saya lakukan di depannya lagi. Terima kasih Pak Adi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Adi, tadi saya sudah mengamati ya mengenai proses pengamatan pada proses coaching yang sudah Pak Adi lakukan, gitu kan. Yang saya tangkap tadi sebelum supervisi yaitu terkait pertanyaan tentang kompetensi apa sih yang ingin diraih, yang ingin dicapai gitu ya. Nah, bagaimana Pak? Apakah tadi kompetensi yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu sudah ada pada beliau, gitu, sudah terlihat pada beliau? Baik, Bu Fitri, saya sebenarnya seperti ternyata masalah itu ada dari beliau dan beliau sendiri telah memutuskan sebuah keputusan yang baik. Awalnya beliau merasa bahwa saya tidak bisa mengatur semuanya, akhirnya semuanya terkorbankan. Siswa saya tidak semangat belajar, akhirnya prestasinya menurun. Begitu ya. Akhirnya dapatlah sebuah solusi bahwa beliau harus melakukan prioritas terhadap pekerjaan, sehingga beliau bisa melakukan dengan pas di mana harus melakukan pemetaan belajar sehingga siswanya harus belajar dan dapat menentukan mana prioritas pekerjaan yang dia bisa dia lakukan selanjutnya yang dapat dikerjakan selanjutnya. Saya senang karena ternyata kompetensi itu muncul dari dalam dirinya sendiri begitu. Oke, baik. Untuk lebih mengclearkan gitu ya, boleh Bapak rangkum gitu kira-kira tadi proses coaching ini yang terjadi pada coach itu apa saja, rangkuman pembicaraannya seperti apa? Baik, kita mulai dari tujuannya Bu ya. Jadi Pak Didi tadi sudah menyampaikan bahwa di tujuannya itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Beliau sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kembali semangat belajar siswanya yang selama ini menurun, sehingga sejalan dengan perkembangan prestasi siswa tersebut. Kemudian tujuannya saya tangkap selanjutnya bahwa beliau juga ingin memiliki prioritas yang bagus, bisa memanajemen dirinya dalam menentukan prioritas pekerjaan mana yang harus dilakukan. Kemudian diidentifikasi, kita menyadari bahwa masalahnya waktu.
ya waktu untuk bisa bersama dengan siswa memaksimalkan pembelajaran, waktu di mana kita sebagai wakil kurikulum, sebagai guru untuk membagi-bagi tugas, itu di bagian identifikasi. Dan di sini saya lihat beliau punya skala 5. Cuma tujuannya saya senang Ibu, di mana dia memiliki tujuannya yang 9. Jadi di sini kan harus maksimal lagi usahanya ya Bu ya. Nah kita masuk ke rencana aksi. Nah di rencana aksi ini beliau berusaha bagaimana ketika nanti ada waktu luang, ketika prioritas pekerjaannya dan tersedia waktu luang, beliau langsung melaksanakan pemetaan belajar. Beliau tidak ingin jangka waktu yang lebih. Kalau bisa dalam minggu ini beliau akan langsung melakukan pemetaan belajar siswa sehingga langsung memperbaiki pembelajarannya. Dan yang saya senang beliau tahu di mana orang-orang, siapa saja orang-orang yang bisa bantu beliau dan apa saja hal-hal yang bisa membantu beliau supaya semangat belajar siswanya makin bagus. Oke baik Pak, jadi dari permasalahan kunci Bapak tadi itu sudah ada solusinya ya Pak, langkah-langkah bahkan sampai rencana aksinya di dalamnya sudah ada, sudah terstruktur ya Pak ya, tinggal direalisasikan ke depannya lebih cepat lebih baik. Oke, kira-kira tadi ada Bapak tanyakan apa saja itu dengan beliau, kira-kira kompetensi lainnya apa yang akan dapat dikembangkan oleh beliau? Baik, beliau sempat menyampaikan seperti itu bahwa beliau itu butuh dukungan kepala sekolah dan kolaborasi dengan sejauh. Nah itu berarti keterampilan yang harus ada pada beliau selanjutnya selain pengambilan keputusan itu adalah keterampilan relasi, di mana relasi beliau itu wajib ada dalam kehidupan beliau karena beliau tidak dapat bekerja sendiri. Ada kalanya beliau pasti membutuhkan rekan sejawatnya. Nah itu merupakan hal-hal yang harus dikembangkan selanjutnya dari diri pagi seperti itu. Oke baik. Dari proses yang saya lihat tadi saya sudah melihat bahwa Bapak sudah melaksanakan proses ILTA ya Pak ya, dari T sampai hingga A-nya di belakangnya, tanggung jawabnya di sana. Ini proses sudah bagus. Jadi saran saya ke depannya Bapak terus gitu kan meningkatkan kualifikasi Bapak bukan sebagai seorang coach gitu ya. Jadi bagaimana cara menggali gitu. Saya tadi sudah melihat coach Bapak itu sudah nyaman gitu berbicara dengan Bapak. Itu sudah yang harus memang Bapak pertahankan dan bisa ditingkatkan kembali gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang memang menyusup gitu ya. Nah, jadi mereka bisa tahu gitu kan, tanpa disadari mereka sudah mengetahui solusinya gitu dari permasalahan yang dihadapi beliau. Oke, saya rasa cukup sampai di sini Pak Adi. Terima kasih dan semua juga sudah berjalan dengan lancar coachingnya gitu ya Pak Adi. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Fitri. Berarti di sini waktu saya sudah benar ya Bu Fitri? Sudah benar Pak. Saya senang Bu Fitri, sehingga ketika nanti saya melakukan coaching saya tahu bagaimana prosesnya Bu Fitri. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi Bu Fitri atas kehadirannya. Kita mungkin akan bertemu lagi Bu Fitri ya. Saya mungkin akan bercerita kembali bagaimana evaluasi dari Pak Gigi terhadap rencana aksinya di masa depan. Oke baik Pak, saya tunggu ya Pak ya. Iya. Oke baik Pak, saya rasa sampai di sini aja ya Pak ya. Kita ketemu di lain kesempatan ya Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.